klien kami sebagai saksi. Kalau mereka ini, kumpulan mereka ini bisa berbuat seenak-enaknya, ya, menyerang orang, mengintimidasi, mempermalukan orang dengan merekam, setelah merekam dia viralkan, dia posting di sosial media, dibiarkan. Di mana marwah pengadilan, di mana marwah hukum? Dia berani melakukan tindakan peristiwa yang sama berulang. Di mana hukum? Ini betul-betul mencederai hukum. Seorang terlapor, gerombolan terlapor bisa melakukan atau mengulangi perbuatan yang sama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Maka mohon izin Bapak-bapak pihak kepolisian, ketika besok tanggal 7 klien kami hadir, Dr. Samira bersaksi, dan ada penyerangan lagi seperti yang dialami oleh klien kami, Dr. Oki, maka jangan salahkan kami kalau kami melakukan upaya bela diri yang mungkin saja ada pertumpahan darah. Karena kami bela diri, kami sudah lapor, ya, tapi mereka merasa seperti kebal hukum, mereka merasa seperti mafia bisa melakukan tindakan-tindakan penyerangan di pengadilan. Jadi ini saya nyatakan keras, saya mohon ya perlindungan hukum kepada klien kami, baik itu Dr. Samira maupun Dr. Oki, supaya segera pihak kepolisian yang menerima laporan kami mengambil tindakan tegas, karena kami sangat khawatir besok dia akan, atau para gerombolan terlapor ini melakukan hal yang sama. Ada yang mau tambahin, Pak? Ya, LP-nya dulu, LP. Saya mau jelaskan. Ini LP Dr. Samira di Polda Metro Jaya. Identitasnya tolong diri ya. Nggak bisa bocor semua ya. Karena semuanya di depan. Ya. Ya, jadi klien kami Dr. Samira hari ini secara resmi menunjuk kantor pos Sunan Kalijaga untuk mendampingi terkait dengan laporan Dr. Samira di Polda Metro Jaya, STTLP garing B garing 404 garing 1 garing 2015 SPKT Polda Metro Jaya, ya. Dan pelapor adalah Dr. Samira sendiri. Sebenarnya perkara ini sudah dilaporkan dari 18 Januari ya, Januari 2025. Jadi ini sebenarnya sudah cukup lama. Jadi tadi Bang Sunu sudah jelaskan bahwa ternyata para pelapor ini adalah gerombolan yang sama ketika melakukan upaya persekusi terhadap klien kami Dr. Oki. Dan itu terang benderang, ya, di videoin, Dia posting, dikeluarkan kata-kata yang tidak pantas di publik, menghina klien kami, merendahkan harkat dan martabat klien kami. Saya terus terang saya sampaikan kepada kalian bahwa videonya kami sudah save, orang-orangnya juga kami sudah mendata siapa orang-orang itu. Ternyata orang-orangnya ada laporan di sini nih. Ternyata orang melakukan hal yang sama. Maka tadi Pak Surya pertegaskan untuk pihak kepolisian untuk melakukan pengamanan ekstra. Kata ketika tanggal 7 kami dampingi klien kami Dr. Samira ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kami sampaikan jangan sekali-sekali ya menyampaikan intimidasi, persekusi terhadap Dr. Samira seperti yang dialami Dr. Oki. Apalagi menyentuh, ya, apalagi menyentuh. Kami tidak segan-segan untuk melakukan diri ketika ada oknum-oknum atau ada kelompok yang tidak diundang di pengadilan. Kalau kami hadir di sana karena diundang, jelas Dr. Oki itu diundang sebagai saksi. Sekarang juga Dr. Samira tanggal 7 akan diundang sebagai saksi. Jadi saya ingatkan, jangan coba-coba ada kelompok yang sama yang pernah dilaporkan untuk menjalankan misinya yang ketiga kali. Saya ingatkan, yang ketiga kali, jangan coba-coba. Ya. Kami minta kepada pihak kepolisian dan pengamanan setempat dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengamankan pengadilan. Marwah pengadilan harus dijaga. Karena ini luar biasa loh. Sebenarnya
terhadap pengadilan, menghalang-halangi, dan ini ada pidananya. Kami hanya sampaikan itu supaya semua tahu bahwa ternyata laporan Dr. Samira di bulan Januari kepada gerombolan yang sama. Dan makanya tadi kami tegaskan kepada Polda Metro Jaya untuk segera melakukan upaya hukum yang keras agar di tanggal 7 tidak terjadi lagi hal yang sama. Karena mereka kemarin kepada klien kami Dr. Oki benar-benar luar biasa. Ada potensi merendahkan, menghina, melecehkan, dan juga merendahkan harkat dan martabat seseorang. Ini yang tidak boleh terjadi, apalagi di pengadilan yang kita harus hormati proses peradilan. Maka saya sampaikan bahwa ada berpotensi penghinaan terhadap pengadilan, berpotensi juga terhadap menghalang-halangi proses pengadilan. Karena klien kami datang ke pengadilan untuk kemarin itu seperti cegah kalau tidak bisa terjadi benturan fisik. Ya, jadi saya ulangi lagi sekali lagi, di tanggal 7 jangan coba-coba. Anda berani turunkan 100 orang, kami bisa turunkan 1000 orang. Kami hanya minta kepada pihak Polda, Polres Jakarta Selatan untuk mengamankan wilayah pengadilan, menjaga marwah. Jangan sampai ada gerombolan yang tidak bertanggung jawab dan tidak diundang oleh pengadilan melakukan kegaduhan. Itu yang perlu saya bilang. Dok, mungkin gimana nih hari Kamis bakal jadi saksi, Dok? Ya, di sini nggak akan banyak bicara panjang lebar karena dokter akan menyampaikan saat di persidangan. Depan majelis hakim. Depan majelis hakim. Depan majelis hakim. Saat di persidangan. Depan majelis hakim. Depan majelis hakim. Saat di persidangan. Depan majelis hakim. Depan majelis hakim. Saat di persidangan. Depan majelis hakim. Depan majelis hakim. Kamu fokuskan diri kamu atas pelaporan yang dilakukan masyarakat. Ya, apakah kita akan takut dengan preman-preman Ambon yang kalian ini ya, saya sampaikan kecil banget. Mau di depan mata aja dokter hadir, nggak ada takutnya. Jadi kalau kalian ingin menjatuhkan mental dokter dan mendatangkan preman-preman dokter akan takut, tidak sih. Wallah, tidak. Dan kalian akan tercengang dengan fakta yang akan diberikan. Oke? Dan di sini juga untuk pelapor RG, siap-siap ya jantung kamu, amankan jantung kamu. Walaupun siapkan ambulan ya, karena kan nggak tahu apa yang akan terjadi. Di situ akan banyak sekali fakta-fakta yang dokter bongkar. Ya, siapa yang menjatuhkan kredibilitas soal dokter? Oke? Kita Mizani, Oke, atau diri kalian sendiri. Ya, semua bukti sudah dikumpulkan. Ya, jadi kalian ingat saja apa yang akan dilakukan. Dokter tidak pernah panik, takut, kabur, tidak ada dalam kamu sebenarnya. Ya, karena semua yang dokter sampaikan itu adalah fakta. Dan dokter apresiasi luar biasa kepada Badan POM ya, yang mengeluarkan press release tentang produk-produk yang memang ilegal atau berbahaya. Di sini dokter tekankan Badan POM itu integritasnya luar biasa, tidak lurus. Ya, Badan POM itu sering melakukan sidak, baik ke perusahaan, ke klinik dokter, itu adalah hal yang biasa. Dan kalian tahu bagaimana kinerja Badan POM. Ya, pada saat melakukan sidak, untuk minum itu mereka tidak diperkenankan. Untuk menjaga tegak lurusnya persidangan, terutama tegak lurusnya penyidikan. Ya, untuk minum itu mereka nggak diperbolehkan bangsungan. Itu tugas Badan POM. Jadi jangan ya sampai ada sikap ke Badan POM, terutama Metro. Kamu nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba kamu bilang bahwa Badan POM itu bla bla blanya. Badan POM itu bagus. Ya, apresiasi kepada dokter kami. Luar biasa. Jadi jangan ada tuduhan-tuduhan ke Badan POM. Ya, cuman di sini dokter ingin memberikan masukan karena Badan POM itu kan langsung di bawah Bapak Presiden Pak Sudirman. Jadi Badan POM itu mungkin terlihat tapi sebenarnya bukan. Badan POM itu kekurangan SDM.
lagi tetap tidak mau mengakui kalau produknya itu tidak lulus BPOM dengan mengatakan kalau itu hanya treatment bukan produk. Tapi justru dari BPOM sendiri mengatakan apapun alat kesehatannya itu harus melalui uji kelulusan BPOM lah gitu dok. Ini kan seperti kesannya BPOM seperti dipermainkan oleh influencer ini gitu. Enggak sih, saya rasa masyarakat sekarang sudah cerdas, bisa membedakan mana yang produk, mana yang treatment. Ya, ini adalah unik, ini adalah wawancara. Wawancara tidak bisa dipegang, ini bisa dipegang. Produk glowing booster itu produk yang sama dengan itu sama dengan produk DNA salmon di rumah saja yang dimiliki oleh Sneo. Maaf, saya DNA. Ya, Sneo DNA. Jadi sama. Jadi Raja dan Ratu Flexif ini mempunyai produk yang sama. Lain skin yang dirubah stikernya. Hanya mungkin stikernya yang DNA lebih bagus dibanding stikernya dari glowing skin booster milik Glavity. Tapi ini adalah satu produk yang sama. Bukan lagi ya produk dan bahkan saya rasa anak SMP sudah tahu lah bedanya antara produk dengan treatment. Lagi nggak perlu diperjelas. Dan Fitri juga menjadi banyak yang bilang menjadi pahlawan kesiangan dok. Kita improve gitu. Silakan, mungkin dia juga berhubungan mengenal dia mungkin sebagai apa sih, apakah ada makhluk, kompetensinya apa, menghibur di segala konflik yang terutama pada saat bersinggungan dengan kita itu ada apa, apakah ada mempunyai bidang sendiri dengan kita, walau Satu lagi dok, salah satunya juga menjadi supportif, produknya juga masuk ke utang-utang. jadi begini, badan POM tidak bisa didorong-dorong, ya, tidak bisa benar. Jadi pada saat dokter mendapatkan produk MC itu masih dalam kondisi tertutup, belum melakukan unboxing, dan dokter itu melaporkan ke badan POM. Pak, saya mendapatkan produk dari SSI. Bisa nggak saya menyerahkan barang bukti ke badan POM dan badan POM sendiri yang akan memeriksa? Dan di situ